pertemuan kita pada hari ini untuk kita melihat aset potensi atau sumber daya yang ada di sekolah kita dan bagaimana pemanfaatan aset atau potensi yang ada itu untuk peningkatan mutu pendidikan di lembaga ini. Mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu A. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bukan saya dalam nama Bapa awan Bapa dalam surga, Bapa pencipta yang maha cinta, tapi intinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa untuk berkat dan cinta-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari yang baru ini kami dapat berkumpul bersama dalam ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan melaksanakan kegiatan yang berikutnya dan semua lembaga kami ini. Kami mohon Tuhan ya Tuhan, berkatilah segala karya, segala rencana dan segala kegiatan kami. Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Nama-Mu kami puji hari ini besok dan sepanjang masa. Terima kasih kepada Ibu Ape. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa kita akan melihat aset-aset atau potensi-potensi yang ada di lembaga pendidikan ini. Kemudian bagaimana potensi atau aset-aset yang ada itu akan dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan kita. Meski ini memang salah satu kajian dari kegiatan guru penggerak, tetapi sangat urgent dan penting bagi kita untuk kita melihat potret atau potensi-potensi yang kita miliki, bagaimana potensi-potensi yang ada itu akan kita manfaatkan untuk kebaikan kita. Daripada memperpanjang kata dan menghabiskan banyak kalimat serta waktu, berikutnya saya persilakan kepada Ibu Suci untuk mempresentasikan kira-kira seperti apa aset yang kita miliki dan bagaimana kira-kira pemanfaatan aset yang ada itu untuk kebaikan kita bersama. Kepada Ibu Suci kami persilakan. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu dari perwakilan dari kantor desa Yakator telah bersedia hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan pemetaan aset kekuatan sumber daya yang dimiliki. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Pimpinan, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah menyediakan waktu. Baik, jadi tujuan dari pertemuan kita pagi hari ini adalah yang pertama itu untuk mengidentifikasi secara kolaborasi berarti tidak hanya saya dengan Bapak Kepala Sekolah juga, tetapi melibatkan semua komunitas, semua warga sekolah yang ada di sekolah kita, baik Bapak Ibu guru, kemudian orang tua siswa, begitu juga tokoh setempat yang diwakili oleh beberapa Bapak Ibu yang bersedia hadir pada pagi hari ini, guna untuk memetakan atau mengidentifikasi aset kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita. Baik, sebelum saya ke materi tentang aset sekolah, jadi kita melihat kembali apa visi dari SMP Negeri 11 Riset. Jadi visinya adalah terwujudnya insan pendidikan yang disiplin, bermutu, berkarakter, berprestasi, berwawasan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Jadi seperti inilah visi sekolah kita, yang mana segala bentuk kegiatan, baik kegiatan di kelas ataupun di luar kelas, yang melibatkan semua komunitas sekolah, berlandaskan dari visi ini. Jadi ini merupakan gambaran masa depan yang akan ingin kita capai dari proses pembelajaran yang telah ditempuh oleh anak-anak kita semua. Salah satu cara untuk
mewujudkan visi ini adalah dengan mengetahui apa potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita. Nah, berdasarkan modul yang kami pelajari, aset atau modal dari sekolah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Lebih tepatnya menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada modal manusia, kemudian sosial, modal fisik, modal budaya atau agama, kemudian modal politik, modal finansial, dan yang terakhir adalah modal lingkungan atau alam. Jadi pertemuan hari ini adalah tujuannya Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini secara kolaborasi mengidentifikasi atau memetakan apa-apa saja modal yang ada di sekolah kita, sehingga itu sebagai potensi atau sebagai kekuatan kita dalam melaksanakan berbagai kegiatan di sekolah demi terwujudnya visi kita, visi SMP Negeri 11 seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga sedikit penyampaian dari kami sebelum kita semua akan terlibat pada kegiatan mengidentifikasi, melihat atau mengenali potensi atau aset yang kita miliki. Mungkin hal yang pertama adalah mengetahui apa sebenarnya pemahaman atau modal manusia itu sendiri. Kita mulai dari modal manusia. Modal manusia itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya ini mulai dari kepala sekolah, guru, orang tua siswa, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sekitar, dan berbagai macam bentuk sumber daya yang bisa kita manfaatkan dalam berbagai kegiatan di sekolah. Nah, pemetaan modal atau aset individu ini merupakan kegiatan menginventariskan pengetahuan atau kecerdasan atau keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam komunitas. Jadi tidak menutup kemungkinan keterlibatan dari tokoh agama atau tokoh budaya yang ada di sekitar, atau mungkin orang tua murid yang misalnya memiliki keterampilan yang bisa dibagikan kepada anak-anak kita. Itu bisa saja kita undang sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan di sekolah. Seperti demikian modal yang pertama yaitu modal manusia. Saya lanjutkan ke modal sosial. Kita sebagai individu ataupun sebagai manusia memiliki atau memerlukan interaksi sosial untuk bertahan dalam kehidupan bermasyarakat seperti saat ini. Jadi modal sosial ini tidak bisa terlepas atau dilepaskan dari pengembangan sekolah. Modal sosial dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga untuk kepercayaan dan jaringan antar unsur yang ada dalam komunitas dan masyarakat. Jadi bisa dipetik bahwa modal sosial ini adalah interaksi dari berbagai macam pihak yang terlibat dalam lingkungan sekolah. Kemudian modal politik. Modal yang ketiga yaitu modal politik yang bisa dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tatanan politik praktis, ataupun bisa juga diartikan sebagai kemampuan suatu kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya yang ada dalam hidup sosial. Nah, modal politik ini juga sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan. Sehingga modal politik ini sangat berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Modal ini tentu juga tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sekarang, atau kehidupan bermasyarakat baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, yang mana agama itu merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik secara lahiriah maupun secara simbolis. Kebudayaan, sedangkan untuk kebudayaan merujuk pada hasil cipta atau
karya manusia yang unik, yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda yang ada di sekitar. Jadi, tentang sekali antara kaitan agama dan budaya, yang mana dalam hal ini di Manggarai itu sendiri memiliki berbagai budaya yang bisa dijadikan aset atau dijadikan potensi untuk menggali lebih banyak lagi apa bakat dan minat dari anak didik kita, sehingga mereka kedepannya bisa menjadi pribadi yang bisa merdeka dalam bermasyarakat. Kemudian selanjutnya adalah modal fisik. Modal fisik itu dapat diartikan sebagai bangunan yang digunakan untuk kelas ataupun lokasi proses pembelajaran di sekolah, baik itu laboratorium, kemudian kegiatan pertemuan ataupun kegiatan pelatihan. Selain bangunan, yang termasuk modal fisik juga infrastruktur dan sarana prasarana. Jadi, keberadaan dari modal fisik ini sangat menunjang berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Berikutnya adalah modal lingkungan. Modal lingkungan ini terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Namun kita sendiri mengetahui bahwa kita berada di daerah yang termasuk dataran tinggi, sehingga untuk laut itu mungkin daya untuk kita mencapai ke sana itu cukup jauh, sehingga lingkungan juga bisa diartikan sebagai daerah-daerah perkebunan atau daerah-daerah pertanian yang ada di sekitar. Tanah subur yang kita miliki ini juga merupakan aset penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah modal finansial atau modal dalam bentuk keuangan. Dokumen keuangan yang dimiliki komunitas dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan dari sebuah komunitas ataupun di sekolah itu sendiri. Untuk modal finansial di sekolah kami atau di sekolah kita bersama itu terdiri dari dua, yaitu berasal dari dana BOS, kemudian juga dari dana komite atau sumbangan dari orang tua siswa. Nah, setelah melihat definisi atau pemahaman mengenai ketujuh modal atau ketujuh aset sekolah, maka kita bisa memetakan atau mengidentifikasi apa saja modal-modal yang kita miliki jika dikelompokkan dari 7 aset tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya berikan kesempatannya kepada Bapak Pimpinan untuk melanjutkan diskusi ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Suci yang sudah mempresentasikan landasan teori, ya. Kira-kira bagaimana 7 modal atau 7 aset itu secara teoritis. Sekarang dari landasan teori itu bagaimana kita membumi pada tataran praktis untuk melihat dan memotret keberadaan diri kita, keberadaan aset-aset yang kita miliki di lembaga pendidikan ini. Sambil ini dulu, baik. Sambil ini. Sekarang kita mengidentifikasi secara konkret apa yang kita miliki atau bagaimana modal kita itu dalam konteks keberadaan kita di lembaga pendidikan ini. Yang pertama sekali kita tadi adalah modal manusia. Modal manusia. Para guru, orang tua, seluruh stakeholder yang ada di sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama. Saya berpikir secara internal kita di sini di sekolah di dalam sendiri ada 42 orang guru PKB, ya. 42 orang guru PKB. Para guru semua berlatar belakang S1 dengan mengajar sarjana pidana.
para guru mengajar sesuai dengan bidangnya. Berarti dari 42 tenaga kita di sini, 41 orang itu sarjana. 40 orang itu sarjana. Hanya 2 teknik yang sekolah menengah. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Suci, bahwa bisa juga menjadikan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai sumber untuk kegiatan pembelajaran kita. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah yang ditampilkan oleh Ibu Suci tadi, di sini mungkin perlu ditambahkan juga untuk modal manusia, yaitu dari pengawasnya. Pengawas pengawas. Ya, karena tadi kemudian pengawas. Terlalu lembaga kalau sebut pemerintah kan? Ya, kalau sukses, ya terlalu luas. Terlalu luas ya. Pengawas. Kemudian kalau misalnya orang tua secara garis besar menjadi juga pengurus komite. Ya, Pengurus komite sekolah. Anu? Kita tambah dari beberapa isu dari potensi dalam bentuk komunitas agar modifikasi beberapa aspek sekolah itu saya kita bahwa agar dengan potensi kesehatan. Dalam arti itu saya juga dalam satu komunitas karena ada juga kalau saya tidak di ada beberapa yang tidak dari visi, tapi dari visi itu berbeda dengan anak sekolah. Karena kita berbeda dengan visi lembaga siapa? Potensi kesehatan juga harus. Kalau begitu Pak Long, mungkin di modal manusia ini kita juga masukkan para medis ya? Iya, Para medis, tenaga medis atau para medis. Ya memang dari segi kerjasama kita selama ini, UKS, UKGS, kemudian pembagian obat cacing, obat tambah darah dalam rangka mencegah stunting apa segala macam, oke di puskesmas. Iya. Ya, para medis, mungkin secara spesifik kita sebut para medis dari UPTD Puskesmas Rambalang dengan ada puskesdes di belakang. Tapi dari dinas kesehatan juga Ya. Oh, di desa Bekakor belum ada puskesdes. Puskesdes Bekakor, puskesdes Kakor dan UPTD Puskesmas Rambalang serta dinas kesehatan Kabupaten Manggarai. Waktu ada yang lain soal modal manusia ini, apa kira-kira modal sosial yang kita miliki di sini? Ada bakti sosial. Oke. Modal sosial, Ibu saya tambahkan bakti sosial. Oke. Tata tertib sekolah. Dan saya juga Yul. mungkin perlu kita membuat ikatan atau bakti antara kita dengan orang tua terkait dengan kelas di dalam unsur kepercayaan. Karena selama ini sering ada kesaleu antara kita dengan orang tua, yang mana pada akhirnya orang tua akan datang ke sini dengan segala ancaman dan sebagainya. Jadi mungkin perlu nanti kita berkesepakatan bersama, kira-kira jika ada hal-hal seperti itu, bagaimana langkah terbaiknya sehingga tidak menciptakan suatu situasi yang tidak nyaman antara kita dengan para orang tua. Mungkin masih ada lagi modal sosial kita yang lain.
yang berikutnya mungkin saya pikir yang kita sudah laksanakan saat ini adalah kemitraan sekolah dengan stakeholder yang ada, misalnya dengan puskesmas, dengan desa, dengan lembaga, dengan gereja, dan dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Artinya kemitraan yang sudah dibangun selama ini kan sudah berjalan dengan baik. Ini merupakan satu potensi yang sosial yang dimiliki oleh sekolah. Itu mulai itu. Karena pada bulan sekolah. Kalau modal selamat datang Bapak Kepala Desa, ya Kakor, karena kami sudah mulai beberapa saat yang lalu untuk melihat potensi atau aset-aset yang ada di sekolah ini untuk pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan kita di lembaga ini. Kalau modal sosial sudah selesai, mari kita menuju ke modal yang berikutnya. Atau masih ada masukan terkait dengan modal sosialnya? Mungkin kita lihat dari aspek siswanya juga. Ya, mungkin yang kita lihat dari karakteristik siswa yang boleh dikatakan yang beraneka ragam ini juga merupakan satu potensi bagi kita. Ini berkaitan dengan modal sosial. Karakter siswa yang beraneka ragam dengan potensi yang dimiliki. Kalau modal sosial sudah selesai, kita melihat ke modal politiknya. Modal politik. Coba Ibu tayangkan landasan teori dari modal politiknya. Sambil berkata di dalam pikiran saya mungkin kita tidak hubungan dengan teman kita datang relasi karena dikatakan di sini bahwa sebagai kedalaman mencapai tujuan karena dari politik kan berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan sehingga kalau kita bisa relasi dengan orang kita berada mungkin kebijakan pendidikan kita bisa menolak kepada dalam arti untuk pemerintah sekolah itu. Ya, penunjang. maksudnya tadi sudah Pak, memang modal politik ini sangat penting. Bagaimana kita mengkonkretkannya dalam konteks keberadaan kita di lembaga ini? Silakan Pak Ino. Baik, terima kasih Pak. Mungkin di modal politik ini untuk lainnya kita kasih masuk untuk kerjasama dengan pemerintah setempat. Misalnya terkait dengan dari segi keamanan, kemudian pelayanan ataupun kesehatan lainnya. Kerjasama dengan pemerintah, Pemdes, Kakor, dengan Pemdes Kakor. Pemdes Kakor. Karena di bagian barat kita berbatasan dengan desa Kakor. Di bagian timur kita berbatasan dengan desa Kakor, dan lembaga ini ada di wilayah hukum desa Kakor. Ya, silakan. Kemudian modal politik yang kita punya yang sudah berjalan itu adalah praktek demokrasi dalam pemilihan ketua kelas, pemilihan pengurus OSIS yang kita sudah laksanakan tahun ini itu sudah merupakan satu kegiatan politik yang sederhana yang kita sudah lakukan di sekolah. Demokrasi melalui dalam pemilihan kepengurusan kelas atau kepengurusan OSIS. Dan memang kita sudah laksanakan. Itu sudah merupakan satu kegiatan politik yang sudah diajarkan kepada anak. Oke. Mungkin masih ada ide, gagasan dan pendapat yang lain? Sekali misalnya ke Pak Lo punya relasi yang baik dengan Pak Yohanes Tahun Baru, anggota DPRD Kabupaten Manggarai dari PDIP.
Kalau dia datang bersilaturahmi di sekolah, mungkin setelah dia melihat keterbatasan dan kekurangan kita di sini, dia akan berteriak di badan anggaran SMP Negeri 11 Ruteng Kakor itu butuh ini. Sehingga relasi-relasi dengan politisi atau dengan pemangku kebijakan itu ya, perlu dan penting. Kita belum bisa menyebut Pak Queen karena masih kandidat politisi. Mudah-mudahan nanti perjuangan dari Budaya dan Pak Queen akan direstui oleh Tuhan sehingga ke depan ketika kita mau membangun relasi atau ada yang kurang dari kita pergi berkeluh kesah di rumahnya Budaya di sini. Ada corong di sana. Nanti akan ada corong yang akan suarakan itu di DPRD Kabupaten Manggarai. Masih ada Bapak punya teman rekan kerja politik dulu yang ada di depan satu. Oh, mesti nonton itu, Oh, ibu sekian. Betul? Ada masukan terkait dengan modal politik ini? Halo. Memang selama ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ino tadi, kalau kita sama dengan pemerintah desa Kakor dan pemerintah desa Kakor, saya sudah sampaikan tadi Bapak Kepala Desa, kami angkat topi apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya untuk warga desa Kakor. Hampir pasti selama ini dalam kaitannya dengan proses pendidikan kami di sini, kami belum ada gesekan dengan orang tua dari wilayah desa Kakor. Tetapi dari wilayah desa Kakor dengan desa Bintung Guru sudah beberapa kali ada gesekan. Terakhir saya bersilaturahmi ke pemerintah desa Kakor waktu bertemu dengan Bapak desa Kakor di situ terkait dengan Kamtibmas. Ada anak-anak yang dicurigai melakukan tindakan kriminal di tingkat kampung atau di tingkat desa. Pada saat yang bersamaan mereka masih mengikuti proses belajar mengajar di sini. Kemarin ini kami sempat tek-tekan sport jantung juga dengan kehilangan toa di gereja itu. Jangan-jangan peserta didik dari SMP Negeri 11 lagi yang menjadi pelaku. Beruntung Bapak Kepala Desa cepat bertindak, itu adalah warganya yang adalah salah satu pelakunya, lalu tidak sini karena kita sudah pas mudah-mudahan nanti bertemu dalam diskusi lebih lanjut bagaimana modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya. Memang selama ini kerjasama kita dengan toga dengan toko budaya itu ya lumayan baik ya. Kerjasama dengan toko agama, toga dengan Thomas ya. Bukan Thomas Pato, toko masyarakat atau toko budaya. Ya, di antara toko budaya itu kan ketika kita gusur tanah atau masuk ke gedung baru, kita menghadirkan toko budaya untuk ritual-ritual budaya kita di sini. Itu adalah satu bentuk kerjasama, satu bentuk saling dukung di antara kita. Dalam kaitannya dengan budaya, Ibu, bagaimana redaksi kalimatnya? Ada beberapa kegiatan kita bukan perangkat ritual,
perangkat penunjang kegiatan kita itu tidak dari rumah ada gong dan gendang, tetapi bagaimana itu diredaksikan, bagaimana redaksikan umatnya, maka support sarana dan prasarana dari pemangku adat itu, dari pemangku budaya itu cukup kuat dan kental untuk kita. Kita butuh gong dan gendang. Ketika sekolah belum sanggup dan mampu untuk mengadakannya, pinjam saja di balai gendang mereka. Nanti sewaktu kita akan pinjam di balai gendang lain, baik nilai 1 ataupun nilai 2. Hanya kalau kita meminta Pak Mujang, sayang Abang Markus kemarin sudah meninggal karena dia harus coba. Karena dulu untuk kami yang cukup terkenal sebagai Pak Mujang itu Abang Markus. Karena itu semua orang akan berkomentar, bagaimana kata kau sangat, kau pelepas saya jauh sangat. Mungkin kalau kita lihat spesifiknya di sini berkaitan dengan budaya dan agama ini, misalnya yang praktis yang kita sudah lakukan itu adalah ritual budaya yang kita lakukan dalam setiap kegiatan-kegiatan. Ya. Misalnya kemarin itu sebelum bangunan Dari tanah B ya ritual itu juga. Kemudian yang kita kalau perginya juga ya misalnya berkaitan modal agama itu bisa hari Jumat pertama, kemudian ada koleksi untuk anak. Itu kan juga modal agama yang kita sudah telah ada surat. Kemudian ada kemitraan juga dengan gereja atau dengan lembaga-lembaga adat yang ada. Pembinaan khusus pada saat jam pengembangan diri oleh para manusia. Itu sudah Ya. Modal agama. Pembinaan pada jam pengembangan diri oleh para guru agama. Ya, betul. Karena saya lihat di media yang kemarin ada satu sekolah yang mempraktikkan tentang kebudayaan. Saya ada yang dari Toka, ada juga yang melihat ada satu di sekolah. Dan itu perlu juga untuk pengenalan budaya terhadap anak didik kita. Terima kasih. Kita bisa melakukan kegiatan budaya misalkan di kunjung rumah adat. Saya rasa rumah adat yang ada di Waikam, rumah adat Manggarai pasti ada arti khususnya dari setiap. Kenapa bentuknya seperti itu bagian atasnya itu pasti ada makna tersendiri. Jadi kita bisa ajak anak-anak per kelas misalkan untuk berkunjung ke sana untuk memahami lebih jauh lagi berkaitan dengan keberadaan rumah adat tersebut. Terima kasih. Tinggal kita sesuaikan nanti bagaimana formatnya yang baik agar tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh budaya di setiap kampung itu bisa menjadi sumber belajar atau narasumber untuk kegiatan. Oke, masih ada hal yang lain terkait modal agama dan budaya ini. Berikut modal fisik. Modal fisik berupa bangunan dan sarana. Bagaimana kita melihat modal fisik yang kita miliki di sini? Yang pertama sekali itu adalah tanah
untuk tersedianya tanah untuk pembangunan gedung-gedung bagi sekolah. Oke, baik. Terima kasih Direktur. Selain pembangunan gedung sekolah, tanah ini juga sebagai sarana praktek dari peserta didik kita. Tanah, kita memiliki tanah yang memadai atau tanah yang luas dan signifikan, baik untuk pembangunan maupun untuk tempat praktek siswa. Tinggal perawatan lebih lanjut sejarah ubi-ubi yang kita tanam, selain untuk mencegah agar mereka tidak mengikat sapi di wilayah sekolah, juga bagian dari praktek dari apa yang diajarkan pada pertanian organik itu. Bagi anak-anak untuk mencintai pekerjaan tanah dengan bertani atau berkebun juga dengan tanah yang ada. Ini yang lain gedung, meskipun kita baru gedung satu, tetapi kita kan berapa pasti gedung itu ada. Apalagi perabot-perabot yang ini kan dalam bentuk fisik, perabot-perabot meja, kursi, kemudian sarana perpustakaan, buku dan sebagainya, itu kan potensi fisik yang kita miliki. Memang bagaimana dengan modal lingkungan kita? Dari segi modal lingkungan Pak Kades, kami lihat satu potensi yang kami miliki di sini, dan mungkin nanti kami akan sekali lagi dikeluh kesalahan besar. Kita punya mata air kehidupan ini sangat baik dan tidak pernah mati, tidak pernah mati, dan mata air itu juga dijadikan sebagai sumber air bersih untuk ACKS sekitar pada musim kemarau. Tetapi belum diberdayakan dengan baik. Tanahnya yang bagus, lingkungannya yang asli, lingkungan yang asli dan nyaman. View alamnya. Saya kaget baru ditusuk katanya ada tulisan akan melihat. Itu baik. Sebelum mereka mampu ke Belanda, mereka nikmati sawah yang ada di depan makan. Mungkin itu bagus, Ya, itu alam ya. Artinya daya dukung dari dana bos dengan komite tadi sudah dari dana bos dan komite dengan partisipasi dari orang tua sudah baik kan? mungkin dari pemerintah juga dalam bentuk tamsil. Ya. Kemudian bantuan dari pemerintah, Komisi Bantuan untuk guru segala macam. Perhatian pemerintah untuk kesejahteraan guru pegawai. Ya. Dan bukan itu untuk pembangunan fisik juga. Pembangunan fisik. Pembangunan. Masih ada? Oke, baik. Setelah kita melihat tujuh modal yang kita miliki itu, modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial, tinggal menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama bagaimana memanfaatkan dan menggunakan modal dan potensi yang ada untuk peningkatan mutu pendidikan kita di lembaga pendidikan.
Mungkin masih ada masukan, usul, saran, pendapat dari teman-teman. Kalau tidak ada masukan, usul, saran, dan pendapat lagi, mari kita dengarkan peneguhan dari Bapak Kepala Desa Bekakor, bagaimana kita memanfaatkan 7 sumber daya atau 7 aset ini untuk kemajuan dan kebaikan kita bersama. Kepada Bapak kami persilakan. Ya baik Pak Sibus, terima kasih banyak ya. Selamat pagi semua. Gimana kabar? Bapak sehat? Luar biasa. Terima kasih ya semua dalam kompetisi. Yang pertama, saya minta maaf ya Pak Sibus, kemarin sudah diundang dan kehadiran hari ini terlambat. Dimaklumi setelah kondisi kami sebagai mampu jabatan memimpin wilayah desa, tapi tidak bisa kita lakukan. Di nasional kita seperti sini. Jadi ini kita bukan PIT dan juga teman-teman stakeholder semua yang diundang atas situasi kondisi waktu yang saya sehingga saya tidak bisa ikut dari awal dengan kegiatan kosong. Kemudian kedua, terima kasih saya sampaikan atas undangannya sehingga hari ini saya hadir di tempat ini. Kemudian poin ketiga, saya menyampaikan apresiasi kepada kepala sekolah SMP 11 Bekakor dalam hal ini Pak Situs atas waktu dan kesempatan pada kesempatan pagi hari ini ya, dalam rangka inventarisir ya, terkait dengan aset-aset yang ada di lembaga pendidikan SMP 11 Bekakor. Artinya ini dalam upaya dalam kita untuk pengembangan SMP 11 Bekakor dalam upaya untuk mencetak sumber daya manusia yang ada di SMP 11 khususnya Desa Bekakor ya. Kemudian teman-teman tetangga ya, Desa Kakor dan juga tentu DJU. Jadi ada beberapa poin yang perlu disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Jadi ini sangat bagus untuk kita lakukan sehingga harapan saya ke depan yang pertama kita harus selalu bermitra. Kita sudah identifikasi terkait semua situasi yang kita miliki. Hanya ini di bawah tugas dan tanggung jawab daripada pemerintah desa Bekakor. Itu selain daripada lembaga pendidikan itu sendiri. Ya. Sehingga penting di sini kolaborasi antara pemerintah dan juga lembaga sekolah melalui penanggung jawab yang di dalamnya untuk membangun komunikasi hal-hal apa saja yang memang perlu melibatkan pemerintah desa dalam hal ini. Karena perlu digarisbawahi bahwa sekolah ini adalah bagian daripada pemerintah, sehingga lembaga sekolah tidak bisa jalan sendiri, ya, tidak bisa berjalan sendiri. Sehingga harapan saya mulai hari ini dan juga ke depannya ya, dari lembaga sekolah untuk SD dan juga SMP, mari kita sama-sama berdiskusi hal-hal apa yang perlu melibatkan pemerintah desa selaku pemangku kebijakan yang ada di Desa Bekakor, sehingga tidak bisa jalan sendiri ini. Jadi kami butuh teman-teman lembaga pendidikan untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah desa, sehingga dari pemerintah desa nanti tentu pasti ada hal yang perlu diintervensi. Hal-hal apa saja, baik itu hal-hal yang normatif maupun yang normatif. Yang berkaitan normatif ya tentu sudah jelas tadi ada beberapa bidang yang disampaikan kita ya, sampai terakhir berkaitan dengan lingkungan. Dan semua hal-hal yang ada dalam itu adalah bagian daripada tugas dan tanggung jawab daripada lembaga sekolah. Selain lembaga-lembaga lain ya, bagian daripada pemerintah desa, selain dan ada pun tanggung jawab dari di luar daripada pemerintah desa. Ya, teman-teman dari dinas, kemudian dari baik dari kabupaten maupun sampai ke pusat, kemudian lembaga-lembaga gereja, kemudian tokoh-tokoh adat, itu semua harus dijalankan kerjasama. Kemudian poin yang berikutnya, hal yang normatif yang di luar daripada hal yang normatif. Suatu situasi kondisi kawan. Jujur sampai saat ini saya menjadi konsen. Bagaimana kawan ketertiban terjadi di Desa Bekakor. Dari awal sudah saya menjawab sampai sekarang. Persoalan-persoalan yang ada di sini, keamanan atau hal yang lain apapun,
mari kita berdiri bersama-sama. Karena jujur saya selaku kepala desa tentu tidak bisa harus saya akomodir semua. Oleh karena itu maka tugas kita adalah jemput bola, Pak. Harus jemput bola, datangi ke pemerintah desa. Kita jadi kalau apa yang perlu intervensi dari pemerintah desa berkaitan dengan kepentingan sekolah. Nah, seperti itu. Jadi ini catatan yang mungkin perlu saya sampaikan ke depan. Kali kemarin ketika lembaga pendidikan itu datang ke gereja ya, untuk mengharapkan aset yang ada di gereja supaya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, saya pikir kemarin tidak harus ini. Karena apa? Jujur dari sejarah ini bahwa gendang pegang itu menghibahkan lahan ini untuk ke gereja, tentu itu dalam rangka untuk kepentingan umum. Sehingga kira-kira seperti apa nanti teknisnya Pak Sintus, karena itu harus satu paroki. Ini perlu cocaran kalian. Edor kira aset gereja Solo sehingga bisa kita manfaatkan untuk kepentingan sekolah. Karena jujur dari sarana prasarana yang ada sekarang ini saya pikir kita belum lengkap untuk memenuhi kebutuhan anak didik kita yang ada di SMP, SD dan SMP. Seperti yang disampaikan tadi, selain tanah, bangunan dan segala macam, kemudian gedung perpustakaan, laboratorium, kemudian sarana prasarana olahraga, itu kan hal yang menunjang. Kemudian hal yang lain itu untuk lingkungan sekitar, keamanan ketertibannya, kemudian air minum dan segala macam, itu semua harus dilengkapi. Nah, untuk memenuhi itu semua, tentu kita lembaga sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Maka penting pihak gereja dalam hal ini IT yang lebih dekat dengan pastor paroki, kira-kira seperti apa caranya? Nah, jujur baik kalau kepentingan gereja untuk kepentingan kemaslahatan umum, kepentingan kemanusiaan, sehingga kita cara lahan laut kita takut. Berkaitan seperti apa ke depan lahan yang kita jadikan lahan untuk sekolah. Iya, bagaimana komunikasi? Kalau memang perlu hadir juga pemerintah desa untuk mau jadi mungkin itu beberapa poin Mas itu saya jembatan. Kemudian berkaitan ini nanti disampaikan koordinasikan dengan dinas perhubungan. Jadi ini koordinat khusus soalnya. Jadi kita perlu kasih garis seberapros di sini. Kemudian dibuat tanda-tanda bahwa ketika sudah masuk lingkungan sekolah itu dilarang supaya dijaga keamanan dan ketertiban. Banyak sekali Pak. Tapi saya mau ditekan. Sekarang saya sudah apresiasi buat kita atas inventaris semua aset-aset yang dimiliki. Saya ke depan bagaimana kita eksekusi. Untuk eksekusinya maka penting kolaborasi antara lembaga sekolah, kemudian pihak pemerintah, masyarakat, dan juga gereja. Termasuk lembaga-lembaga tinggi lainnya mulai dari pemerintah daerah sampai ke pusat. Jadi itu mungkin poin yang saya sampaikan pada Pak Sintus penanggung jawab di lembaga pendidikan SMP 11 Medan. Dari saya cukup, terima kasih, selamat pagi. Semangat dengan ide-idenya, mudah-mudahan gagasan untuk bermitra dan berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk dengan gereja tadi Pak Fian selaku tokoh agama mendengarkan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, pengurus DPD, kemudian pemerintah, teman-teman semua yang sudah duduk bersama pada hari ini berdiskusi tentang aset-aset yang kita miliki, serta beberapa harapan dari Bapak Kepala Desa agar kita bermitra dan berkoalisi terus menerus ke depan agar anak-anak kita menjadi lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih atas masukan, atas ide, pendapat dan saran untuk inventarisir aset kita pada siang ini. Akhirnya dengan mohon berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sidang kita dengan agenda pemetaan aset di SMP Negeri 11 Serpian ini saya tutup dengan resmi. Kita akhiri pertemuan kita pada siang ini dengan doa penutup. Kembali Ibu Afe kami mandatkan untuk membawa kita ke dalam doa penutup. Tuhan, terima kasih berlimpah untuk segala penyertaan, segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga dapat singkat kami
kegiatan kami hari ini berjalan lancar sesuai dengan rencana. Semoga apa yang kami rencanakan, apa yang kami rancangkan, apa yang kami laksanakan akan membuahi hasil yang membahagiakan untuk kelangsungan beragam kami. Tuhan, kami mohon Engkau selalu memberkati segala perjuangan kami, perjuangan anak-anak kami.